Mengapa Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Kenapa Allah tidak langsung mengampuni saja? Nah, ini dulu hal yang sempat membuat saya mempertanyakan kekristenan dan krisis iman. Sampai suatu kali saya mendapat jawaban dari Alkitab dan tentunya belajar dari gereja. Tapi untuk memahami masalah ini kita perlu mundur ke belakang dulu. Pertama, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, maksud Allah adalah baik adanya, seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 31. Sampai akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan kejatuhan Adam ini menyebabkan seluruh umat manusia berada dalam kondisi dosa asal, seperti yang dikatakan di Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga, maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya, natur manusia menjadi rusak dan condong kepada dosa. Karena itu manusia lahir dalam kondisi berdosa dan kemudian melakukan dosa-dosa aktual. Bukti bahwa kita secara alami condong terhadap dosa itu sebenarnya sederhana. Ketika kita kecil, kita tidak perlu diajari untuk berbohong ketika kita takut dihukum, kita melakukan kesalahan, kita cenderung mencari alasan untuk nyalain orang balik. Ketika kita melihat orang mendapat sesuatu yang lebih bagus, kita bisa iri. Ketika kita disakiti, kita cenderung ingin membalas. Dan setiap dari kita pasti berdosa. Itu yang dikatakan di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Maut di sini maksudnya adalah keterpisahan hubungan antara manusia dengan Allah. Seperti yang dijelaskan di Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Karena keterpisahan itulah, maka manusia mengalami kematian kekal, yaitu neraka. Dan perlu kita sadari bahwa hanya dengan satu dosa saja sudah bisa membuat kita, manusia, ke dalam maut atau neraka. Kedua, salah satu gambaran dosa dalam Alkitab adalah hutang. Ini bisa kita lihat dari Matius 6:12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan dalam bahasa Yunani-nya adalah ophleimata, yang secara harfiah berarti utang-utang. Artinya dosa digambarkan sebagai sebuah utang yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu apa konsekuensi dari dosa itu? Alkitab berkata sebab upah dosa ialah maut. Roma 6:23. Tidak seperti agama lain yang percaya bahwa kebaikan bisa menghapus dosa-dosanya, kekristenan percaya bahwa kebaikan tidak bisa melunasi hutang-hutang kita, sebab bukan hasil pekerjaanmu dan bukan karena hasil perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika, Yanti sedang berkendara. Lalu ia menerobos lampu merah. Ketika ada polisi yang beroperasi, Yanti diberhentikan dan diberi surat tilang untuk hadir di pengadilan besok. Yanti pun melanjutkan perjalanannya, dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang miskin yang kelaparan. Karena hatinya tergerak, Yanti membelikan orang miskin itu makanan. Singkat cerita, Yanti pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia melihat neneknya sedang merapikan rumah, dan karena kasihan, Yanti menyuruh neneknya untuk istirahat sementara ia melanjutkan pekerjaan itu. Akhirnya pagi hari tiba, dan Yanti menuju ke gedung pengadilan. Sesampainya di sana, ia melihat ada orang yang terpeleset jatuh saat menaiki tangga. Yanti pun menuntun orang itu sampai ke ruang perawatan. Setelah selesai membantu, Yanti kemudian masuk ke ruang pengadilan, menunggu sidang dimulai tepat pukul 9. Ketika waktu sedang tiba, hakim masuk ke ruangan dan duduk di kursinya. Saat itulah Yanti terkejut, karena hakim itu ternyata adalah orang yang tadi terpeleset. Sidang pun dimulai, ada saksi, ada bukti, dan berbagai proses lainnya lah. Singkat cerita, hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan denda 250 juta rupiah. Yanti yang didenda sebesar itu langsung terkejut. Ia berkata, "Maaf yang mulia, setelah saya melanggar lampu merah, saya membantu orang miskin yang kelaparan. Kemudian saya menggantikan nenek saya untuk merapikan rumah. Dari tadi pagi saya juga sudah membantu yang mulia waktu terpeleset. Apakah tidak ada keringanan bagi saya yang mulia?" Baik, semua perbuatanmu itu memang baik. Tapi kesalahanmu saat menerobos lampu merah tetaplah pelanggaran yang harus didenda sesuai aturan undang-undang. Terlepas dari semua perbuatan baikmu, keadilan atas kesalahanmu harus tetap ditegakkan. dari ilustrasi disebut kita bisa tahu bahwa perbuatan baik kita tidak semerta-merta menghapus dosa-dosa, seperti yang dikatakan di Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Saya ulangi lagi, kesalahan kami hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dan dalam terjemahan Ibrani, kata kain kotor ini dalam bahasa Ibrani adalah veket hirim, yang artinya kain pembalut
yang dipakai wanita saat sedang haid. Maka apakah kalian yakin bisa selamat hanya dengan modal kain kotor? Ketika putusan hakim diketok, Yanti kebingungan karena tidak tahu harus mendapat uang sebanyak itu dari mana. Nah, ia pun keluar dari ruang sidang dan dengan perasaan campur aduk, akhirnya Yanti memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Namun tepat di detik-detik Yanti hendak melompat, orang yang punya hak menagih denda itu, yaitu si hakim sendiri, menarik baju Yanti dan berkata, Denda itu memang harus tetap dibayar. Tapi sudahlah, jangan gelisah. Aku akan menebus denda 250 juta itu dengan uangku sendiri. Mendengar itu Yanti kebingungan, lalu bertanya, Yang mulia, jika demikian, mengapa Yang mulia harus memberikan denda itu? Saya memberikan denda itu karena keadilan memang harus ditegakkan. Hukuman denda itu harus benar-benar dilakukan. Tetapi karena saya mengasihi kamu, karena itulah saya yang menanggung denda itu. Dari ilustrasi ini kita bisa memahami, hukuman dosa memang harus dilakukan. Artinya Allah yang adil harus menghukum orang yang berdosa. Tetapi Allah yang penuh kasih juga harus mengampuni orang yang berdosa itu. Lantas bagaimana cara Allah mengampuni orang berdosa? Yaitu melalui penebusan. Tetapi tidak boleh sembarang penebus. Ada syarat-syarat untuk menjadi penebus itu. Ketiga, syarat menjadi penebus. Pertama, ia harus manusia, karena yang berdosa adalah manusia. Kita tidak bisa menggunakan persembahan hewan kepada Tuhan agar dosa kita diampuni. Coba pikirkan, apakah orang yang berhutang bisa menebus dengan nilai yang lebih rendah dari nilai hutangnya? Tentu tidak. Ketika seseorang berhutang 100.000, maka ia harus mengembalikan nilai 100.000 juga. Tidak bisa mengembalikan 99.000. Kedua, ia harus tidak berdosa. Karena jika penebus itu sendiri berdosa, maka ia sendiri juga harus ditebus. Ia sendiri harus dihukum. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penebus kalau dia sendiri harus ditebus? Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat ini, siapa di antara manusia yang tidak berdosa? Tidak ada, sebab kita semua sudah membawa dosa asal sejak lahir. Semua orang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Kecuali satu, siapa? Allah. Allah tidak berdosa, tetapi natur Allah tidak bisa mati. Karena itulah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Sang anak, pribadi kedua dalam Tritunggal, mengambil natur manusia dan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sehingga ia 100% manusia dan 100% Allah. Seperti yang tertulis di Yohanes ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Aneh ya, manusia kok jadi Tuhan. Lah memang aneh, karena manusia memang tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi yang terjadi kan bukan manusia yang menjadi Tuhan. Malahan Tuhan yang turun menjadi manusia. Bisa gak itu terjadi? Ya bisa. Kenapa gak bisa? Kalau gak bisa melakukan itu berarti dia gak maha kuasa. Dan kalau dia gak maha kuasa berarti dia bukan Tuhan. Jadi keadilan Allah itu menuntut hukuman atas dosa kita, dan kasih Allah menghendaki agar manusia diselamatkan. Di atas kayu saliblah keadilan Allah ditegakkan, dan kasih Allah pun dinyatakan, seperti yang dikatakan di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lantas kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena Allah harus konsisten dengan siapa dirinya, yaitu Allah yang Maha Adil dan Allah yang Maha Kasih. Allah tidak mengorbankan keadilannya demi kasih-Nya, dan tidak bisa mencampakkan kasih-Nya demi keadilannya begitu saja. Yesus kan Tuhan, kok Tuhan bisa mati? Eits, tunggu dulu. Yesus Kristus tidak sama dengan manusia biasa. Kenapa? Karena manusia biasa seperti kita hanya memiliki satu natur, yaitu natur manusia. Tetapi Yesus adalah pribadi yang berbeda dari kita. Dia punya dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang mati itu pribadi Yesus dengan natur manusianya. Natur ilahinya tidak bisa mengalami kematian. Justru pertanyaan yang sering muncul dari kelompok tertentu itu terasa aneh. Kenapa? Karena mereka memaksakan pandangan, padahal kita tahu bahwa pandangan seperti itu bukan apa yang kita percaya. Jadi jangan memperkosa apa yang orang Kristen percaya dengan pandangan kelompokmu. Jadi, pertanyaan mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib, mengapa tidak langsung mengampuni saja, sudah terjawab. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita masih mau menyembah Tuhan yang tidak menegakkan keadilan, atau kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita.